Banyak perusahaan atau pengusaha yang sering berkeluh kesah, kenapa pelangganku yang kemarin nggak kembali-kembali nih? Atau banyak pelanggan yang sering komplain langsung di depan kasir atau melalui karyawannya langsung. Seringkali terjadi seperti itu. Yang tidak kita sadari adalah membuat kepuasan pelanggan kita semakin runtuh. Akhirnya, perusahaan seringkali tidak tahu cara membuat kepuasan pelanggan yang tepat dengan baik. Yuk, simak video kali ini. Halo, saya Alif dari theconsulting.id. Kali ini saya akan menjelaskan cara ampuh untuk membuat konsumen menjadi pelanggan tetap. Banyak yang pengen tahu dong gimana caranya membuat pelanggan tetap. Dan banyak perusahaan yang seringkali sudah melakukan tips-tips itu tapi kurang maksimal, sehingga kayak menjadi setengah-setengah, tidak terrealisasi dengan baik dan benar. Kepuasan pelanggan adalah yang mendasari tentang perasaan tentang senang atau kecewa ketika membeli produk, dan sampai kapan bertahannya pelanggan itu senang dengan produk kita. Bisa lama, bisa sebentar, sesuai dengan tingkatan produk yang dia beli atau jasa yang dia gunakan. Kita ilustrasikan dengan supermarket. Supermarket biasanya setiap bulan itu atau setiap harinya itu biasanya ramai atau sepi tergantung kondisi pasar. Namun kalau dengan adanya kepuasan pelanggan, maka pelanggan itu pasti akan kembali dengan rasa yang senang, dan dipastikan lagi perusahaan itu bisa perform untuk di bulan-bulan berikutnya. Pertama, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau menjadikan pelanggan itu menjadi tetap adalah harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dengan cara apa? Memanfaatkan media sosial. Nah, konsumen Anda mungkin butuh momen-momen tertentu untuk melihat ketertarikan di perusahaan Anda dengan media sosial. Di zaman sekarang sering terjadinya media sosial seperti apa? YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya, yang sehingga pelanggan-pelanggan tertarik untuk melihat produk Anda, atau paling tidak ke sana untuk tahu produk yang dijual itu cocok enggak untuk yang digunakan sampai sekarang, atau bisa digunakan sebagai lifestyle juga. Kalau udah menjadi lifestyle, maka dipastikan perusahaan itu bisa perform untuk di tahun-tahun berikutnya, karena menjadi lifestyle, udah gaya hidup, bukan kebutuhan hidup lagi nih, udah gaya dan kebutuhan udah menjadi satu. So, di sini menjadikan satu landasan di mana memanfaatkan media sosial sangatlah penting ya. Yang kedua adalah berikan perhatian khusus. Nah, seringkali perusahaan-perusahaan yang memberikan perhatian khusus adalah perusahaan distributor. Karena apa? Karena sifatnya adalah man on man. Jadi antara seseorang dan seseorang, bukan antara retail ya. Kalau retail otomatis pelanggannya banyak nih, hanya pelanggan-pelanggan yang khusus yang dengan pembayaran yang luar biasa yang bisa di-maintain. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang memberikan perhatian khusus, biasanya pelanggan akan senang. Lagi ke dasar yang saya bilang tadi, kepuasan pelanggan, rasa senang. Kalau teman-teman atau rekan-rekan bisnis ingin menerapkan perhatian khusus, maka harus dilakukan dengan namanya tulus. Jadi adanya divisi untuk pemasaran. Divisi pemasaran ini bisanya dibedakan dengan cara marketing, digital marketing, telemarketing, dan sebagainya. Untuk apa? Memaksimalkan tujuan marketing. So, di sini berikan perhatian khusus dengan cara lebih responsif atas tindakan-tindakan user ke pelanggan. Jangan lupa berikan keuntungan kepada pelanggan setia Anda. Misal, Anda tahu nih, atau pelanggan Anda yang beroperasional di tempat Anda, di outlet Anda, itu tahu bahwa pelanggan ini sering datang nih. Nah, so bukan hanya melakukan penawaran saja, ada melakukan namanya program lainnya dengan keuntungan pelanggan setia Anda. Misalnya dengan bila Bapak atau Ibu membeli produk ini dengan nilai sesering mungkin dalam satu bulan itu senilai misal ya 100 juta di perusahaan Anda, maka Anda berhak untuk mengeluarkan loyalitas berupa aset, yaitu mungkin sepeda motor, mobil, dan sebagainya, yang pantas dengan omset yang diberikan ke kita. Jadi pelanggan juga sifatnya simbolis mutualisme. Jadi apa yang diinginkan pelanggan, apa yang diinginkan kita tercapai. Di situ kita bisa memanfaatkan namanya produk-produk unggulan kita. Selanjutnya adalah ciptakan hubungan sifatnya adalah personality, di mana ketika pelanggan datang jangan hanya untuk menawarkan produk saja, tapi menanyakan tentang personalnya, yaitu tentang kabar bagaimana, sedang apa,
terus gimana proses belanjanya atau gimana tokonya, pelanggannya, ramai atau tidak. Dari situ kita bisa memastikan bahwa pelanggan ini akan tertarik nih dengan kita atas apa? Komunikasi kita. Ya, itu disebut dengan public speaking. So, jangan lupa untuk komunikasikan kita ke pelanggan dengan cara yang cermat. Langkah terakhir nih, performa karyawan Anda. Nah, saya tekankan, apabila sistem kerja Anda sudah baik, tapi performa karyawan Anda tidak sesuai dengan yang diharapkan kita atau ekspektasikan lebih dari ekspektasi, maka itu adalah nilai kritikan untuk perusahaan Anda. Karena apa? Ketika karyawan tidak bisa perform dengan sistem kerja yang kita buat sudah baik, maka evaluasi kembali ke pimpinan. Kebijakan yang dibuat apakah sudah baik untuk dilakukan oleh karyawan. Biasa yang sering kali yang kita temuin di perusahaan adalah kebijakan sudah baik. Namun yang sering miss adalah ketika penyampaiannya ke karyawan, ke kasir, ke marketing, ke purchasing, atau ke outlet cabang yang lain, sering terjadi miskom, sehingga dampak ketika produk knowledge yang dikuasai oleh karyawan ini tidak mumpuni, maka dampaknya ke pelanggan. Pelanggan hanya mendengarkan teori-teori yang disebutkan oleh karyawan, tidak bisa fokus dengan kebutuhannya yang dia beli. Jadi, ketika karyawan Anda tidak bisa performs, maka harus dilakukan namanya training, pelatihan khusus, maupun pengenalan produk-produk yang baru. Dan tambahkan insentif-insentif apabila dari omset yang dia bisa jualkan, itu bisa menguntungkan si karyawan juga. Karena dia juga sebagai pendelegasi tombak marketing juga ya. Jadi, di situ bisa disisipkan di mana pelatihan-pelatihan komunikasi, pelatihan-pelatihan yang sifatnya personality, dan sebagainya, untuk apa? Membangun kolaborasi antara pelanggan dan perusahaan. So, itu materi yang saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat dan pengusaha-pengusaha juga bisa menerapkan sesuai dengan video yang saya jelaskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa lakukan like, subscribe, dan komen ya. Saya tunggu komennya yang bermanfaat dan bisa sharing kembali. So, bye-bye.